Presiden Soeharto mengundurkan diri. Sebelum mengundurkan diri, Presiden Soeharto selama beberapa menit mengadakan pertemuan konsultasi dengan para pimpinan DPR RI. Hari ini merupakan hari sejarah bagi bangsa Indonesia dalam rangka menyelesaikan krisis yang dihadapi. Mencermati perkembangan terakhir di ruang Jepara Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soeharto mengadakan konsultasi dengan pimpinan DPR MPR RI yang terdiri atas Ketua DPR MPR Harmoko, para Wakil Ketua Sarwan Hamid, Ismail Hasan Metaram, Fatimah Ahmad, dan Abdul Ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang Dasar 45-nya. Mulai hari ini pula, Kabinet Pembangunan 7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan
kewajiban konstitusional saya ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-luruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Saya, Menteri Pertahanan Keamanan, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, akan menyampaikan sikap politik dan seruan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang pertama, memahami situasi yang berkembang dan aspirasi masyarakat, ABRI mendukung dan menyambut baik permintaan berhenti Bapak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, serta berdasarkan konstitusi mendukung Wakil Presiden Bapak B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, ABRI yang tetap kompak dan satu, berharap dan mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menerima kehendak pribadi Presiden Soeharto tersebut yang telah sesuai dengan konstitusi, yaitu pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, dalam hal ini, ABRI akan tetap berperan aktif guna mencegah penyimpangan dan hal-hal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Dan yang keempat, menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa. ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk Bapak Soeharto beserta keluarganya. Dan yang kelima, ABRI mengajak semua pihak agar bersikap tenang, mencegah terjadinya kerusuhan dan tindak kekerasan yang akhirnya hanya akan merugikan masyarakat sendiri. Terima kasih. Terus sekalian, saya hanya ada pernyataan singkat dari Presiden B.J. Habibie. Beliau mengatakan komitmen Presiden baru adalah melaksanakan aspirasi rakyat yang dilakukan secara konstitusional. Aspirasi itu adalah pelaksanaan reformasi secara menyeluruh, termasuk reformasi politik, ekonomi, dan hukum dalam segala segi. Mengenai hubungan luar negeri, beliau menekankan bahwa bangsa Indonesia bersyukur dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga dan organisasi internasional serta bangsa-bangsa di seluruh dunia dan akan terus melaksanakan komitmen yang telah disetujui, termasuk komitmen reformasi dengan IMF. Demikian, terima kasih. Dengan adanya keputusan pengunduran diri Pak Harto ini, maka seluruh bangsa Indonesia diminta tenang dan tetap menjaga persatuan serta kesatuan bangsa.